Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal hajja wal umrah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Mengawali ceramah manasik umrah yang sama-sama kita akan dengarkan, saya mengajak kepada semua yang hadir membuka pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah, dan kita juga memohon kepada Allah semoga keluarga kita, khususnya anak dan keturunan kita pun akan dimudahkan rezekinya untuk berangkat melaksanakan haji ataupun umrah. Ayo kita memohon kepada Allah semoga tetangga kita, saudara kita juga dimudahkan rezekinya untuk bisa berangkat ke tanah suci. Ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kami ikutkan doa semoga keluarga kami, sahabat kami, jemaah kami dan seluruh umat Nabi-Mu Engkau mudahkan rezekinya untuk juga memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama untuk bertalbiyah. Ayo semangat kita. Tadi salamnya kurang semangat kaji. Semua yang hadir, utamanya yang sudah haji dan sudah pernah umrah, pasti hafal bagaimana kalimat talbiyah. Dan yang mungkin belum pernah dan pertama kali, ayo kita tumpahkan perasaan ini di hadapan Allah, karena sebentar lagi kita akan menjadi daifullah atau tamu Allah. Kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sama-sama surata. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi Pak Dr. Haji Hayun sudah menyampaikan di awal bahwa kita ini statusnya insya Allah sebagai daifullah ataukah tamu Allah. Sadar jaki itu, Bu, bahwa kita ini tamu Allah. Bukan kita tamunya Pak Desa, bukan kita tamunya Pak Camat, bukan kita tamunya Bupati, bukan kita tamunya Gubernur dan Presiden, tapi tamunya yang menciptakan langit dan bumi. Itu mesti disadari dulu. Karena kita ini tamunya Allah yang punya langit dan bumi, makanya tadi sudah disampaikan. Perbaiki perasaan tak, jangan sampai sombong pada saat di sana. Jangan sampai karena sudah maki haji dan umrah berkali-kali, ada kata-kata tak bawa ku tahu mi, enggak begitu. Di sini memang kita tahu, tapi kalau ada kesombongan,
tunai, biasanya langsung didapat jemaah. Kenapa? Karena Allah tidak suka orang yang sombong. Maka perbaiki diri tak dulu dari awal. Niat yang mesti kita tanamkan setelah kita melaksanakan manasik umrah hari ini, berniatlah dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah niat itu kita perbaiki dan kita memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mau jakit dibilang bila 5 kali mak pergi, 7 kali mak pergi. Ustaz Ansar sering ditanya juga jemaah, berapa kali mak pergi Ustaz? Saya hanya bisa jawab, pertama kali saya berada di tempat itu 2015, dan terakhir kali saya berada di tempat itu awal Ramadan yang baru-baru. Saya tidak mau sebut berapa kali, jangan sampai nalumba kak setan. Maka ada setange puange tempo na puange. Jangan ki. Kadang kita diskusi, kita berapa kali maki? Alhamdulillah 7 kali mi. Jangan ki. Makanya selalu perbaiki niata, pada cengi niata. Kalau niat kita sudah diperbaiki karena memang ingin memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah tetap kita melakukan sebagaimana tuntunan yang akan kita kerjakan. Awali persiapan keberangkatan itu dengan kembali selalu diawali dengan melaksanakan salat taubat. Apa maksudnya kita mesti salat taubat sebelum kembali memenuhi panggilan Allah? Siapa sih yang tidak punya banyak dosa? Coba digare. Siapa di antara Ibu Haji, Pak Haji yang tidak banyak dosanya? Coba. Dalam hati itu pasti mengaku bahwa banyak dosa kita. Dalam hati pasti kita mengaku banyak yang kita sudah lakukan yang hilaf, ya Allah, salah ya Allah, disengaja ya Allah, tidak disengaja ya Allah. Seorang istri juga banyak dosanya kepada suaminya. Apa contohnya? Selalu marah-marah suami. Halo, tidak ada jadi sini ibu-ibu selalu marah suaminya. Dek magaga. Halo, ndak ada ji. Ulangin, ndak ada ji. Ndak percaya kah? Dosa gitu. Makanya kalau memang berdosa sama suami kita, tidak apa-apa. Kalau tidak merasa juga tidak mengapa. Makanya kalau tidak berangkat sama dengan suami, ambil tangannya lalu berkata, maafkan kak suamiku, terima kasih. Engkau kumpulkan uang untuk istrimu. Engkau tidak jadi berangkat karena saya tahu karena engkau sayang kepada istrimu. Kita itu laki-laki begitu ki. Rela ki bekerja untuk istri kita. Nah biar tidak ada didapat, yang penting semua untuk istri. Betul tidak Pak? Bagaimana Pak Dr. Haji Hayun? Cocok tidak? Untuk istri semua. Biar kita tidak beli emas 5 gram 5 kilo, yang penting istri tak bisa beli emas. Cocok tidak? Cocok tidak? Makanya perbaiki sama suami tak sebelum pergi. Salat sunat taubat kapan dilakukan? Kalau berangkatnya tanggal 20, informasi dari Pak Dokter, insya Allah grup Aslam ini akan berangkat di tanggal itu. Maka paling tidak, kalau bisa mulai sebentar, silakan. Kalau tidak bisa sebentar karena masih sibuk, minimal 2 hari sebelum kita berangkat salat sunat taubat kembali. Kapan dilaksanakan salat sunat taubat? Paling bagus di antara maghrib dan sebelum isya. Apa niatnya salat sunat taubat? Salat sunat taubat niatnya kalau mau pakai bahasa Arab, usalli sunnati taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Ustaz tidak tahu kah niat dengan bahasa Arab? Lalengat ini bahasa Bugis nih. Puan, masumbaya sunat taubat kah? Nasaba idi puang Allahu Akbar. Dek disengugi mangkasar kareng Allah Ta'ala. Erokas salah sunnah taubat karena kate kareng Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dek disengi bahasa ugi mangkasar tenaton kisengi bahasa Indonesia maki. Ya Allah, saya niat salat sunat taubat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tinggal ditambahin mau 2 rakaat. Nah, itu tinggal kesempurnaan. Yang penting niatnya salah sunat taubat.
Allahu Akbar. Rakaat pertama, surah apa yang paling bisa dihafal? Ya tergantung jemaah. Kalau bisa kita baca ayat kursi di rakaat pertama lebih bagus. Nanti rakaat kedua adalah surah Al-Ikhlas. Ustaz, saya tidak hafal ayat kursi. Yang pendek-pendek. Mau apa yang paling pendek yang biasa dihafal? Apa? Nanti ini kalau dibuka nanti daftar surah yang paling sering dibaca. Mohon maaf, ranking 1 nanti surah yang paling sering dibaca pasti. Yang pertama adalah Inna A'tainakal Kautsar. Kenapa Ustaz Ansar tahu? Begitu tahun jasa saya. Santai maki, yang penting ada pengumpulnya. Inna A'tainakal Kautsar, Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, lalu kemudian rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Setelah salat sunat taubat, duduklah bersila dalam kesendirian di masjid ataupun di rumah, di dalam kamar. Kita duduk bersila lalu membusungkan dada sambil kedua telapak tangan disimpan di atas lutut masing-masing, dan perlahan dengan ucapan yang dituntun dari dalam hati kita memulai mengucapkan kalimat astagfirullah. Ayo, ini kan manasik, berarti harus dituntun jemaah pelan-pelan. Ayo sama-sama Ki. Saya mulai baru kita praktekkan sama-sama. Tapi ini mulut mengucapkan tuntunannya dari dalam hati ya. Astagfirullah. Pelan-pelan Ki. Kita sama-sama. Dapatkan kalimat itu dari dalam hati kita, karena kalau husuk itu pasti akan keluar air mata tak sebentar. Ukurannya itu kita mohon maaf di hadapan Allah pada saat sudah salat tobat adalah menetes tidak air mata tak. Karena biar dibaca istighfar sampai 1000 kali, kalau tidak sadar bahwa banyak dosa tak, itu nasu air mata tak, nasu. Itu istilahnya air mata buaya. Jadi dia akan keluar sendiri kalau kita akui di hadapan Allah. Ayo kita sama-sama husuk dari dalam hati kita. Jemaah Daifullah yang akan berangkat, handphone tak simpan dulu baik-baik supaya bisa kita dapatkan ilmu persiapan sebelum kita melaksanakan semua rangkaian ibadah. Kita sama-sama husuk. Saya juga pun husuk. Kita ulang-ulangi istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita sudah praktik melaksanakan setelah sholat taubat. Ayo sama-sama. Astagfirullah. Sambil kita mengucapkan kalimat itu, lalu memohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah atas dosa yang pernah saya lakukan dari orang tua aku, ya Allah. Minta maaflah di hadapan Allah. Siapa seorang anak yang tidak punya banyak dosa kepada orang tuanya? Apalagi mungkin orang tua tak sudah meninggal tapi kita belum hajikan, atau orang tua tak sudah 10 tahun yang lalu meninggal tapi belum kita umrahkan. Dulu banyak uangnya orang tua tapi belum sempat haji dan umrah. Maka inilah kesempatan kita untuk badal umrahkan pada saat kita berangkat. Kita mohon kepada Allah. Astagfirullah. Sama-sama. Astagfirullah. Satu kali lagi. Astagfirullah. Puang adam pengangi kasih dosa-dosa na tak puang. Amin ya rabbal alamin.
Apa yang diminta di hadapan Allah tentu minta ampun dosa-dosa tak kepada orang tua tak. Makanya orang kampung itu seperti juga termasuk saya dan keluarga, kalau mau berangkat ke tanah suci, ku sampaikan ummiku dan saudara dan keluarga, lo kaki do masyarakat kuburu, lo kaki do calek-calek itu matuata. Jadi yang belum syarah kubur, lo kaki minta do lo kuburan atau matuata sebelum berangkat dia. Karena yang meninggal itu hanya tubuh itu mati, nyawa ada itu nama mati yang genna kiamat. Nah, apalagi yang perdana pergi. Setelah minta ditobatkan dosa-dosanya, minta kepada Allah, ya Allah, ku ampuni tongi dosa-dosanya orang yang pernah berbuat tidak baik kepada aku, ya Allah. Ampun kami dosanya sekalipun dia tidak datang ke rumah Bu. Kita ini kan ingin bersih lahir dan batin. Selanjutnya menanti persiapan untuk berangkat. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam memberikan tips amalan-amalan zikir yang mulai dikerjakan di tanah suci sebelum berangkat, di tanah Kampota di Marus sebelum berangkat ke tanah suci, tinggal dikembangkan, dilanjutkan dan dirutinkan. Pada cengi sikirina wetulna setiap eso. Apa zikir yang dibaca yang berganti setiap hari? Disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali. 1. Hari ini hari berarti amalan zikir yang mulai kita zikir perbaiki hari ini sampai ke tanah suci adalah hari Sabtu itu zikirnya. Mau dicatat ataukah nanti dilihat saja rekamannya pada saat di pesawat atau di mana? Pada saat hari Sabtu maka zikirnya adalah la ilaha illallah. Ayo kita sama-sama supaya langsung diperhatikan nanti. Kita ulang-ulangi masing-masing 3 kali. La ilaha illallah. Ayo suara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian berganti sebentar lagi menjadi hari Ahad, maka zikirnya pun diubah menjadi kalimat ya hayyu ya qayyum. Sama-sama ki. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kemudian berubah lagi menjadi hari Senin, maka kembali zikirnya berubah lalu dibaca la haula wala quwata illa billah. Ayo supaya langsung diamalkan. La haula wala quwata illa billah. Berubah menjadi hari Selasa, maka zikir pun diubah menjadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian hari Rabu apa yang dibaca? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kemudian hari Kamis dibaca subhanallahil azim wa bihamdihi. Lalu sayyidul ayyam hari Jumat maka dibaca ya Allah. Kita praktekkan yang terakhir ya Allah sama-sama khusyuk. Ya Allah. Ulangi 3 kali. Ya Allah. Ya Allah. Ya
akan membalas, ada apa hambaku? Ada apa? Ada apa Haji Hatika? Engkau panggil-panggil kah? Ada apa? Ada apa Haji Ilyas? Engkau panggil-panggil saya. Ada apa? Jangan sampai kita hanya memanggil dia saat anak-anak tak baru melamar pegawai. Lalu kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasih lolos ke kodong anakku, mau kodong ujian besok, ya Allah. Jangan sampai pada saat rezeki tak belum banyak, kita, ya Allah, berikan ke kodong banyak rezeki. Jangan sampai pada saat sehat ki, pada saat sakit ki di rumah sakit, ya Allah sembuhkan ya Allah. Tapi pada saat sehat ki banyak rezeki tak lupa ki lo karipong Allah Subhanahu wa taala. Sebelum disambung, banyak tidak orang lupa kepada Allah? Banyak tidak? Halo, banyak tidak? Tahu nama anak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah tanggal persiapan akan berangkat. Tanggal 20 bulan Agustus. Maka sebelum berangkat disunnahkan untuk kita melaksanakan salat musafir, salat persiapan untuk berangkat perjalanan. Lakukan 2 rakaat sebelum tinggalkan rumah. Tadi Pak Dr. Haji Hayun sudah menyampaikan berangkatnya paling lambat setengah 4 sudah harus bandara. Berarti menyelesaikan saja masing-masing. Apa niatnya salat sunnah musafir? Bahasa Arabnya boleh. Usalli sunnati safari rakataini lillahi ta'ala. Ugi ini nak kode diseng. Puang. Mannya akan kasih nama sumpajang. Allah lengeng. Nasabai di puang. Allahu Akbar. Kareng Allah Ta'ala anniaka kodong erok. Salah perjalanan kareng. Lillahi Ta'ala. Ya Allah, saya berniat melaksanakan salat perjalanan. Allahu Akbar. Boleh, sudah. Tapi dalam hati nih. Rakaat pertama baca ayat kursi 3 kali lebih baik. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas 3 kali lebih sempurna. Kalau tidak mau ayat kursi, baca Li'ila fi Quraisy ayat pertama. Rakaat pertama dan kemudian Al-Ikhlas rakaat kedua. Setelah salat, Assalamualaikum, perbaiki nih perasaan tak di sana. Apa yang mau diperbaiki? Istighfar kembali, lalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu setelah mengucapkan salawat ulang-ulangi, khusyuklah kembali duduk, lalu kemudian mengucapkan. Boleh di situ diucapkan talbiyah. Agar dibaca, kita sama-sama dibaca nama kedah. Labbaik Allahumma labbaik. Sebentar lagi hamba-Mu ya Allah akan memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kutinggalkan kasihan anakku ya Allah, kutinggalkan orang tuaku ya Allah, kutinggalkan kodong hartaku ya Allah, kutinggalkan pekerjaanku ya Allah, karena sebentar lagi akan memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Siapa sih yang tidak menangis kalau akan berangkat? Kita ini, utamanya kita semua ini yang sudah pernah berada di tanah suci. Kalau bicara orang mau berangkat, yang belum pernah berangkat itu 10 maunya, yang pernah ke tanah suci perumpamaannya ya kita 100. Betul tidak? 10 maunya orang yang tidak pernah ke tanah suci, tapi orang yang sudah pernah 100 maunya. Kenapa bisa? Itu tadi dijawab oleh Pak Dr. Haji Hayun. Nikmat mkamatopole lahaleng. Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Hanya kita bisa rasakan. Dan itulah yang mesti kita dapatkan. Pamasena puang Allah Ta'ala. Setelah itu, pelan namun pasti, peluk dan cium kembali anak-anak tak, keluarga tak. Lalu, baca doa di dalam rumah sebelum tinggalkan rumah. Doa ini dibaca Nabi pada saat akan melaksanakan hijrah, meninggalkan Mekah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq
pada saat akan hijrah menuju ke Yasrib, sekarang namanya Madinah. Apa doa dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farrada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Melangkah dengan pasti sampai di pintu rumah, lalu dibacalah ayat kursi sekali, Al-Ikhlas satu kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas masing-masing satu kali, lalu tinggalkan rumah ini dengan melangkahkan kaki kanan pertama, lalu baca doa, Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Naik di atas mobil, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah majraha marzaha, inna rabbi laghafurur rahim. Sampailah di posisi bertemu dengan semua jemaah di bandara. Pada saat di sana silakan selfie, tapi jadi tak lupa. Karena tuh biasa jemaah cawap pada niagai. Silakan foto-foto ki. Tapi jangan tak lupa supaya insya Allah perjalanan ini akan semakin berkah. Pada semua taska. Kalau mau ki bawa uang rupiah, lebih baik uang rupiah madu dibawa. Uang 50.000 dengan uang 100.000. Karena lah aku matu dari takut ria. Nah semua arah ede. Nah semua Pak Balu ede. Jokowi 50.000, Jokowi 50.000, Jokowi 100.000. Tapi nak 20 sebudek dah iseng itu. Jadi bawa 50.000 dengan 100.000. Kalau mau ki tidak repot. Naik di atas pesawat dan seterusnya. Bismillah. Pesawatlah yang terbang dari Makassar menuju insya Allah kurang lebih 10 sampai 11 jam akan landing insya Allah di bandara King Abdul Aziz di Madinah pada Cengikoy. Sebelum landing pesawat di Madinah pada Ceng ini pakai kesehatan. Di saat pesawat sudah mendarat, sebelum ambil koper dan lain sebagainya karena antri jaki itu, ucapkanlah salam kepada onronna kampung. Semua tempat di dunia ini ada yang punya. Ustaz Ansar setiap mau pergi ceramah dimanapun tidak turun dari kendaraan sebelum mengucapkan assalamu, ucapkan salam kepada yang punya kampung. Kenapa mesti ucapkan salam? Kalau mau ki masuk di rumahnya orang, mapatambe ki dan menghargai punyanya rumah, nah suka ki tidak punyanya rumah. Nah suka ki. Tapi kalau mau ki masuk di kampungnya orang, adik, kita tidak menghargai yang punya rumah. Bagaimana perasaan tak? Pasti dalam hati bilang kurang ajar anaknya. Matuan tapi dek nesai dek boboy. Maka ucapkanlah selagi masih di pesawat sebelum kita keluar dibukakan pintu untuk keluar, apa yang diucapkan? Dalam bahasa Bugis diajarkan. Saya pakai bahasa Bugis dulu, baru lanjut Indonesia. Assalamualaikum. Niatkan kepada yang punya kampung. Lalu, apa yang dibaca? Niat kebaikan yang saya datang ke tempat ini. Semoga insya Allah di tempat ini pun akan mendapatkan keberkahan dari tempat yang ada. Dan pulang ke daerahku pun mendapatkan kemuliaan dari tempat yang saya akan datangi ini. Ulangi satu kali dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum, niatkan kepada yang punya kampung, lalu kemudian mengucapkan niat kebaikan yang saya datang ke tempat, yang membawaku datang ke tempat ini, semoga di tempat ini segala kebaikannya pun saya akan dapatkan, dan semoga pulang ke kampung halaman akan membawa keberkahannya ke tempat ini. Apa maknanya itu Pak Ibu? Yang tadinya sebelum datang sudah baik, setelah pulang nanti bisa menjadi lebih baik. Yang tadinya sebelum haji tidak sombong, pada saat pulang juga tidak jangan sebaliknya. Waktu nade panah haji dia na tompo si sana saja. Dia nana lok balik nak kedai dia joli Pak Haji. Dia nana terima undangan aku dia joli Pak Haji. Awe dia idi tom itu kau main pakai tu. Tahu selalu dek mah. Hendak je. Ya.
Ada beberapa itu sahabat di sana, ndak dipanggil ji Pak Haji. Lah kena sur. Sahabat. Ini Tom itu main di kampota. Serasa rugi kena kode doli haji. Santai. Betul. Ah. Pasti kalau lengan nasi cikali kulit pernah kena. santai nih. Bismillah, tinggalkan pesawat, kemudian akan periksa paspor dengan visata. Butuh kesabaran. Bandara di Madinah itu adalah termasuk bandara yang sangat besar. Perjalanan sudah lelah dari Makassar sampai di Madinah, dan pada saat di Madinah tidak langsung naik di mobil, tapi kita akan berjalan sampai di pintu di mana kita akan diperiksa paspor dan visa kita. Mulai makin di situ, jangan banyak bicara, apalagi penesuan. Lalu dipenesok ke tuh. Santai nih. Nah, kau mengengit tetudan nih. Narafi tomak itu cina giliran. Mulailah kebiasaan, jangan suka belanu. Istilahnya, antri ini dimunrin atau jangan diambil kebiasaan kata cicin. Biar juga keluar di sana tidak bisa tongi, pergi masih ada di belakang. Betul tidak? Jadi kan sama aja. Saya biasa kalau bawa ke jemaah biasa kena umi sahak barat nih umi. Biar di depan sampai di leloka. Tunggu maki dulu. Setelah diperiksa dan lain sebagainya, naiklah kita di atas bus. Begitu di atas bus, kira-kira perjalanan dari bandara di Madinah itu menuju ke hotel tidak sampai kurang lebih 10 menit, paling lama 10 menit. Karena memang jaraknya dekat. Naik di atas bus. Masjid pertama yang kita akan lihat akan disampaikan oleh mutawif. Posisinya masjid itu ada di sebelah kanan dari posisi kita naik di atas bus, dan masjid itu namanya adalah Masjid Nuaiman. Sebentar ibu-ibu cari itu siapa itu namanya. Nuaiman, sahabatnya Nabi, sangat disayang oleh Nabi. Tapi saya tidak bahas sejarahnya itu Nuaiman. Yang penting kita tahu bahwa itu masjid sahabat Nabi namanya Nuaiman. Dari posisi masjid Nabi, Masjid Nuaiman, sahabatnya Nabi yang bernama Masjid Nuaiman, mulai akan kita lihat menara tinggi. Menaranya Masjid Nabawi. Pada saat menara itu sudah kelihatan, maka pimpinan rombongan yang membawa kita mulailah mengucapkan salam kepada yang punya masjid, yang punya kota. Iga pundaro kampungnya. Siapa yang punya kota Mekah, Madinah? Madinah disebut dengan kota Nabi. Iga senak korodor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah di situ kita mengucapkan apa yang diucapkan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Ya Rasul ya Nabi ya Habib Allah. Engkau ni umat tak elok loka masyarai ki pengen ya Rasulullah. Sebelum dilanjut ada kisah. Ketika Bilal bin Rabah meninggalkan kota Madinah setelah meninggal Nabi, ia tak sanggup berada di Madinah. Dekna ulai, maka ia tinggalkan Madinah. Setelah berbulan-bulan, bertahun tidak pernah pergi mengunjungi Nabi, maka dipanggillah Bilal melalui mimpi di mana Nabi datang memanggilnya. Agar nasunab bita loka di Bilal. Bilal, kenapa hatimu keras sekali Bilal? Kenapa engkau tidak datang menziarahiku Bilal? Bilal, oh Bilal, kenapa engkau tidak datang menziarahiku Bilal?
Begitu Bilal terbangun dari mimpi, karena kalau ada orang yang mimpi bertemu dengan Nabi, itu tidak ada setan yang bisa menyerupai. Itu adalah pamas itu. Kita ini syukur kalau bisa mimpi bertemu dengan Nabi sampai meninggal. Tergantung kecintaan kita kepadanya dan amalan-amalan kita kepadanya. Maka begitu Bilal langsung lari. Malam siang lari Bilal. Kenapa? Ya lari. Karena ia tahu bahwa ditunggu Nabi selama ini, tapi dia tidak pernah datang. Karena hatinya tak mampu melihat tempat itu, karena selalu pinsang kalau ia berada di sekitar Raudah yang Bapak Ibu akan saksikan sebentar lagi. Assalamualaikum nih, Korodo. Kembali perjalanan dari pesawat, dari mobil, menuju kembali ke hotel. Sampai di hotel, kan kita pakaian bebas, hanya pakaian baju travel. Aslam Tour. Begitu masuk di hotel, ambil kamar, pimpinan rombongan ambilkan kamar masing-masing. Setelah itu, ayo pimpinan rombongan yang pimpin atau masing-masing yang sudah pernah haji dan umrah bisa memimpin rombongan pergi di masjid untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Berwuduk di hotel boleh, ataukah di masjid lebih baik lagi. Jam berapapun masuk di masjid, karena dek matu nangka kosong masuk deh. Dalam artian selalu banyak orang. Begitu sampai di masjid, cari memang di posisi di mana mata ini bisa melihat babus salam, ataukah bisa melihat dari pintu, dari sela-sela pintu di mana Raudah berada. Salat sunnah maki 2 rakaat. Di saat sujud terakhir, terima kasih kepada Allah telah sampai di tempat itu dengan selamat. Dan setelah assalamualaikum, kembali ucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habiballah. Rutin melaksanakan salat fardu berjamaah, jangan sia-siakan salat berjamaah sepanjang di Madinah. Kenapa? Riwayatnya sahih. Salat 1 kali berjamaah di Masjid Nabawi, di Madinah, maka perumpamaannya seperti orang yang salat berjamaah 1000 kali bandingannya salat di luar Masjid Madinah. Jadi 1000 kali perumpamaannya kalau kita salat di Al-Markas, Maros, Makassar dan seterusnya. Jadi jemaah kalau waktunya karena di sana kadek itu nama salat masih dek mah langsung mau bang. Jadi jangan sampai maka nama agak nama salawat ya dek mah. Tapi dari azan itu sampai iqamah durasinya cukup panjang, antara 7 sampai 10 menit. Jadi jangan kita terlambat. Pada ceng ini nyata. Yang paling selalu kuliah memperhatikan ini yang menyanyikan waktu ke sana adalah orang yang sudah mungkin berkali-kali, padahal yang mau diingat baik-baik, syukur tidak semua orang kaya bisa berangkat ke tempat itu. Jadi jangan karena mungkin sudah 5 kali sehingga Cina pilih tidak. Justru kita kesempatan untuk semakin beribadah. Salat berjamaah jangan pernah berhenti selama di Madinah. Akhirnya tibalah waktu di mana Pak Dr. Haji Hayung punya tasreh untuk membawa kita di Raudah, karena lebih enak sebenarnya dengan sistem tasreh. Dekna di silumba-lumba tama, karena sudah ada surat resmi dari pemerintah jam berapa kita bisa masuk, laki-laki jam berapa, perempuan bisa kapan, untuk kita bisa sama-sama berada di Raudah. Tips begitu masuk di Raudah, saya selalu sampaikan kepada jemaah, perbanyak saja sujud di situ. Dan setelah sujud, jangan lama-lama angkat tangan Pana kunaita nih ketuduh Pak Jagai main rejarita naruin itu karena masing-masing itu grup yang masuk ada durasinya kurang lebih 20 sampai 30 menit. Keluar lagi. Tapi kapan kita sujud lalu berdoa begini, sisi nauri suni arisi tawilat tamak cina. Jadi caranya pegang ini sumpah jatak kuru sembarang paling baju niat salat hajat puang barak lakaiku buang
Magilah kita beromai gedale na puang, nakulo kasih kue puang. Pokoknya doa yang terbaik terus. Doakan juga anak tak. Titip pesan Ustaz Ansar di saat di sana. Jangan lupa doakan tomat watak kasih yang sudah dikubur. Titip pesan Ustaz Ansar di tempat itu. Lihat-lihatlah di mana tempat itulah tempat yang paling berkah setelah Baitullah. Kita makor. Karena perasaan itu engkau matomiro kadami taki. Nabi pernah duduk bersama dengan sahabat. Apa kata Nabi? Sahabat, akan datang nanti umatku lebih cinta kepadaku dibandingkan engkau semua. Kata sahabat, kenapa bisa ya Nabi Rasulullah? Kami ini cinta sekali denganmu. Tidak pernah kami tidak cinta denganmu. Kata Nabi, engkau cinta denganku karena engkau melihatku. Engkau melihat akhlakku. Engkau melihat pernah makan dan minum bersamaku. Pernah berjuang bersamaku, salat bersamaku, menyentuh tanganku. Tapi akan datang umatku, dia tidak pernah lihat diriku. Dia nangkanaitai watakaleku. Dia tidak pernah mendengarkan suaraku. Dia tidak pernah melihat mukaku. Dia tidak pernah menyentuh tanganku. Tapi dia sangat rindu kepadaku. Siapakah itu? Daifullah kita ini semua. Semoga nanti di padang mahsyar, di saat semua orang ketakutan, lalu kita berkata, ya Rasulullah, saya juga umatmu ya Rasulullah. Nabi pun akan berkata, betul, engkau pernah mengunjungiku waktu dulu di dunia. Banyak orang banyak uangnya, tapi tidak pernah pergi mengunjungi Nabi. Betul tidak? Betul tidak? Banyak. Saya banyak keluarga. Banyak sekali uangnya. Tapi setiap kali saya mau panggil berangkat melaksanakan umrah agak naseng, diolo nih loka, digagadoi. Kata tidak ada uang itulah yang membuatnya dijauhkan dari panggilan Allah. Kapan-kapan Bapak Ibu nanti ada lagi yang panggil, "Mbalo kau umrah deh, nauli ke Haji Hayung, mbalo kau umrah deh." Jak lalu maka ada gadoi Haji. Langsung bilang, "Insya Allah, mudah-mudahan dapat genda kasih kat Allah Taala kasih." Jangan lalu bilang, "Dek gadoi." Karena kapan? Apalagi yang belum pernah kurang keluarga tak mengucapkan kalimat itu. Mati gitu. Dek tomat tuh kan. Kenapa? Karena memang tidak pernah berniat untuk berangkat. Insya Allah. Tibalah waktunya rombongan menyampaikan. Sebentar lagi ataukah besok kita akan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Sempatkan untuk datang ziarahi kuburannya Nabi. Walaupun hanya melintas, karena bisa jadi itu lewat saja. Begitu melintas di depan kuburannya Nabi, angkatlah telapak tangan seolah-olah melambai, dan lambaian itu pun disambut oleh yang kita lambaikan. Apa diucapkan? Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Assalamualaikum Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Begitu keluar di pintu di mana kita meninggalkan tempat itu, tatap dan lihatlah kuburan Baqi. Assalamualaikum. Ini mana nih semua yang dikubur di Baqi? Mana nih? Assalamualaikum, assalamualaikum. Dan setelah itu, lihatlah kembali tempat itu lalu berdoa, ya Allah, semoga Engkau mudahkan rezekiku untuk datang kembali ke tempat ini, menziarahi tempat ini, ya Allah, lengkap dengan keluargaku, beserta kembali ke tempat ini. Sarak itu. Jadi pemetuk atita, setelah itu minta di hadapan Allah, ya Allah, semoga Engkau memberikan kesempatan kembali kepada hamba-Mu ini untuk datang di tempat ini lengkap bersama dengan keluargaku. Maksudnya itu kalau seorang ayah lengkap membawa istri dan anak-anaknya, seorang ibu lengkap bersama dengan suami dan anak-anaknya. Berangkat ke hotel, persiapan mandi ihram. Sebelum saya sambung, bisa diterima ini ceramahnya? Pelan-pelan ini sampai kita pulang. Bisa? Usahakan ini sempurna materinya, karena yang undang Pak Dr. Haji Hayung. Semoga nanti saya akan juga bawa jemaah dengan membawa
bendera grup Aslam Group. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah. Karena Ustaz Ansar juga tidak lama ini akan berangkat juga. Agar pokoknya ilmu dipanggil jak membimbing. Itu menaknya kalau ada ilmu dipegang, ilmu agama. Berangkat hanya membimbing. Nah, sejamaah Ustaz bisa tahu nggak membimbing? Bilang iya bisa. Nah, lanjut setelah mandi ihram di hotel ataukah mau mandi ihram di Bir Ali juga bisa. Yang mau diperbaiki sebelum mandi ihram adalah yang mau menggunting kukunya, gunting memang maki. Perbaiki. Kesalahan fatal ini yang sudah terjadi memang. Yang mau menggunting kukunya, gunting memang di hotel sebelum berniat ihram di Bir Ali. Yang mau menggunting, mau mencabut, mau pakai Rexona. Pakai Rexona apa? Disusah itu tahu Cina anak kok pakok ya. Pakai memang nih. Pawang cekal kita maka jangan sampai bela. Pakai memang nih kalau tidak apa-apa sebelum berniat pakai sih. Ya mau pakai parfum, cuma memang nih, Laki-laki boleh pakaian ihram pada saat di hotel nih, tapi belum pakai berniat. Boleh juga nanti di Bir Ali. Perempuan juga demikian. Pakai memang nih. Yang mau pakai sabun, make up dan sebagainya pakai memang nih. Karena sebentar begitu sampai di Bir Ali, semua itu setelah kita berniat tidak boleh. Sudah kena dam namanya kalau melakukan lagi. Sampai di Bir Ali salat sunat 2 rakaat dan setelah salat sunat 2 rakaat pelan namun pasti mulailah kita akan mengumandangkan talbiyah diawali. Saya biasanya mulai setelah salat sunnah berniat juga akan dipimpin oleh mutawib di atas mobil. Apa niatnya? Untuk melaksanakan umrah. Nawaitul umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ustaz, saya tidak tahu niat itu. Maka dani puaman niat kak melaksanakan ibadah umrah dan menjauhi seluruh larangannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada jitu yang bimbing ki mutawib namanya. Perjalanan naik bus dalam keadaan pakai ihram. Laki-laki tolong jangan sampai tidak sengaja tiba-tiba pakaian ihram tak ditaruh di AC di luta, tidak boleh. Jangan sampai kasih di makatek-katek tidak boleh. Tidak boleh ada yang kita cabut-cabut karena sudah mulai berlaku hukum ihram. Larangan-larangan tidak boleh. Ada daun-daun jangan dipetik. Jangan dileto-leto kan, ada itu biasa tangan memang begitu. Sedikit-sedikit, sembarang. Tidak boleh. Lihat lalat, lihat nyamuk, jangan sampai main kelalo karena lihat kima cantik. Kasih begini saja. Jangan membunuh binatang ternak. Saya kesimpulannya begini supaya dia nama rumpah. Ya mana jangan dilakukan pada saat berpakaian sudah berniat ihram. Apalagi nak bapak nak biko dan seterusnya. Di sepanjang perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah banyak-banyaklah bertalbiyah. Sama-sama kita bertalbiyah. Seolah-olah perjalanan ini menuju dari Madinah menuju ke Mekah. Ayo sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbi. Kalau naik bus kurang lebih 5 sampai 6 jam kita akan sampai. Dari kejauhan kita akan melihat zam di Tower Zam-Zam. Mana sama itu melupuh.
Itu tanda bahwa sebentar lagi kita akan sampai. Perbaiki, mobil akan lewat. Itu mobil begitu sebentar kaki di awal masih gigi nanti dia setak tuh. Masih gigi tu dia setak. Kan di terowongan tu Cina, mai tai ke tu karena macet. Masih gigi nanti dia setak. Kok bini sampita. Masih gigi dia asa. Masih gigi nanti dia asa. Akhirnya sampailah di hotel, simpan baranta, hati-hati, karena ini hanya persoalan dilupai biasa. Karena mungkin tertidur di mobil, nah manusia din rupata nama sabung nih, jangan dipakai sabung. Saling mengingatkan itu kebiasa itu, yang kebiasaan itu pakaian atau pembersih tuh. Karena mungkin karena tidur kita di, manusia dulu paku deh. Boleh cuci muka, tapi jangan ambil sabun. Ingat gini baik-baik. Boleh cuci muka tapi jangan ambil sabun. Saling jaga itu gunanya. Kalau banyak ada yang ingatkan, jangan pakai sabun. Kita masih pakai ihram ini. Dia pernah pura ihram tak. Setelah diberikan makanan dan seterusnya, berkumpul di lobi untuk dibawa menyelesaikan persiapan ihram untuk melaksanakan umrahnya. Keluar dari hotel, begitu masuk di masjid, pertama kali melihat Baitullah, saya ajarkan doa nama molo dan lek tak supaya lo kaki pengang. Ulangi. Pertama kali melihat Baitullah, baca doa ini supaya malomo dan lek tak lo pengen tak kapo de lo na Baitullah pengang. Apa dibaca? Sebelumnya ucapkanlah salam ke tempat itu. Dan siapa yang mau diucapkan salam ke tempat itu? Salah satunya adalah igawai pertama korodo neneta Nabi Adam. Assalamualaikum. Iga bangun si Nabi Ibrahim alaihi salam. Iga pisi bangun biasa Nabi Ibrahim anakna Ismail alaihi salam. Maka selalu saya ingatkan semua jemaahku pada cengi maka cuy ini bawang. Man niat bawa ni maka dah agan apa rodo Ustaz Ansar acuy toa pong Allah Taala. Saya perdengarkan salam itu dan setelah mengucapkan salam, saya langsung minta semua aminkan doanya supaya malu mau kita pengen loka di tanah Maraja Ikorodo. Mudah-mudahan medito di TV anak tak agar dibaca. Allahumma rzuqna alal kharamain. Patakapuan ni keluarga tak dia panangkan loka. Allahumma rzuqna alal kharamain. Ya Allah, niat ini kutujukan untuk saudaraku. Sebut namanya ini. Hafal memang yang senang. Kalau Ustaz Ansar selalu membaca doa ini pada saat dihijar Ismail, lalu saya berdoa, ya Allah, semua jemaahku yang menyentuh tanganku, ya Allah, semoga engkau mudahkan rezekinya untuk segera ke tanah suci, ya Allah. Itu selalu saya minta. Semua jemaah yang menyentuh tangan ini, ya Allah, semoga engkau juga mudahkan rezekinya. Nurutuk dalek lokal dion rotak puang. Saya baca satu kali lagi doanya. Allahumma rzuqna alal kharamain. Lalu kita akan memulai tawaf. Begitu memulai tawaf diawali pada saat kita berada di sudut Baitullah yang namanya rukun apa namanya Bapak Ibu? Hajar Aswad. Nanti posisinya betul-betul mana sih ini? Posisinya sejajar antara rukun Hajar Aswad, ada lampu di lantai 2 warna hijau di tamatu. Di sanalah mulai tangan kanan ini. Ada pendapat angkat dan ada juga pendapat walaupun tidak diangkat, yang penting dilihat sisi Baitullah. Lalu dibaca Bismillah wallahu akbar. Turunkan telapak tangan. Itulah tadi gunanya pakai kitawa supaya dia nas samallu. Pangkat motor itu tahu dia perhatikan pakwero. Sandai nalale tak bila tawaf motor dia dipakai. Cawe buat. Bismillah Allahu Akbar. Pertanyaannya, bagaimana dengan doa-doa yang ada di dalam tabik amma? Di sini awen doa pusingi cegi bawaan pembita, tapi doa yang dibaca itu ada riwayatnya adalah
hanya dibaca yang ada riwayatnya, yang lain itu tinggal tambahan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh juga disambung wala haula wala quwata illa billah. Ayo sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Engkau tu je mana sing puang, ya ronda baca ikan si sampai ku pecek tona puang. Aro, ndak apa-apa. Yang penting jadi mereka cerita, cek bawan nih. Ulangi, cek bawan nih. Satu jamnya ini ceramah. Pertanyaannya sudah bosan dengar atau tidak? Karena ibarat kisah itu perjalanannya. Sampai di rukun Yamani. Mana maksudnya rukun Yamani? Maksud rukun Yamani, mohon maaf, bagi yang pertama kali akan datang ke Baitullah, tabik lopo, supaya untuk manengi pahala dan ilmu. Ini kan posisinya Hajar Aswad. Ini namanya rukun Yamani, Iraki dan Syam, dan di sini Hijr Ismail. Kok diasenge rukun Yamani. Di situ langsung dibaca doanya. Rukun Yamani selempuk koi. Agar berdoa dibaca, itu di riwayatnya jelas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Disunahkan di situ berhenti. Puang, berikan kebaikan-kebaikan selama kami masih di dunia. Berhenti nih agar kebaikan-kebaikan dilau. Mudah-mudahan li suka puang dengan meli otolopuh. Silahkan, tidak apa-apa, tidak salah. Wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sampailah satu putaran. Lalu kita akan memulai kembali di pendek sejarita. Bismillah, Allahu Akbar. Sampai 7 kali putaran selesai, maka tata caranya dilanjutkan dengan salat sunnah setelah tawaf. Pas di belakangnya, apa namanya belakang? Makam Ibrahim. Jangan di loka korodolok maka kata ningi papuran di ranta. Maka tu jemaah yang rotul loka doraka. Aku kata dia. Jangan papura bawah ni dulu. Salat sunnah pas posisi di depan multasam, itu tempatnya juga makam Ibrahim. Dan sebelum makam Ibrahim, engkau ketu tanda onrona lempuk nano wai zam-zam mede. Salat sunnah 2 rakaat, boleh sebelumnya minum dulu atau kasih sudah juga apa-apa, minum air zam-zam. Setelah salat sunnah 2 rakaat, melaksanakan kembali apa yang disebut dengan rukun berikutnya, yakni sa'i. Dimulai pada saat kita berada di Bukit Safa, berjalan menuju ke Bukit Marwah. Inna safa wal marwah min sya'airillah, dan seterusnya itu tinggal dibacakan oleh pembimbing. Nanti pada saat berjalan ada lampu warna hijau di atas, kira-kira mungkin 2-30 meter, disunahkan berlari-lari ke kecil, disunahkan. Tapi nak kodek dulu berlari-lari kecil, jangan. Jatuhnya dikencangin kan, lari-lari kecil. Sampai di sudut, sampai di ujung Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa Marwah 3, seterusnya sampai 7, berakhir di Marwah. Disunnahkan di situ untuk melaksanakan apa yang disebut melaksanakan salat sunnah, tapi awali dulu dengan tahallul. Siapa yang melakukan tahallul? Kalau istri, ya suami yang bagus. Ada doanya itu. Tapi nak kode dise doa na pugi bawan ni puang. Semoga nanti ini dengan guntingan ini akan menjadi cahaya rahmat loka rialena tahu melaksanakan ngede umrah puang. Selesai.
selesai, salat sunat juga selesai, mau kita pergi, kalau misalnya nanti umrah yang kedua, nah kita laksanakan sudah duhur, selesai ihram umrah tak duhur, begitu kita keluar di pintu 25, keluar sedikit, kita akan dapatkan tempatnya rumahnya Nabi. Pas posisinya di bawah lampu. Apa tuh tanda anak ketudung? Pintu 25 keluar, itu tempatnya Nabi hidup bersama dengan Khadijah. Begitu berjalan lagi keluar, belok kanan, maka di kejauhan kita akan melihat tempatnya Nabi dilahirkan. Begitu pada posisi kita sudah melihat tempatnya Nabi dilahirkan, ada lagi posisi jalan, sampai di situ kita bisa boleh juga mandi air Zamzam di situ. Lengkap mana tukun ronak kerodong. Tinggal kita siarai dan lihat-lihat semua, insya Allah. Akhirnya selesai ibadah umrah. Semoga umrahnya menjadi umrah yang mabrur. Dan setelah selesai umrah, wajib pertama, yang kedua kita akan berangkat menuju ke Arafah. Begitu di Arafah kita akan melihat lapangan yang dipakai oleh saudara kita yang melaksanakan haji kemarin, dan kita akan bertemu dengan tempat yang disebut dengan Jabal Rahmah. Sekarang itu sudah dibuka pasti, karena sudah pulang jemaah haji. Begitu naik di atas bukit, silahkan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu naik silahkan, dan setelah pulang dari sana kita akan istirahat juga di Musdalifah, tempat mabitnya jemaah haji, mengambil batu kerikil untuk persiapan menuju ke Jamarat di Mina. Dari Mina kita akan sampai pulang menuju ke Tanim, dan di Tanim kita akan kembali mengambil niat untuk melaksanakan ihram. Berlaku kembali apa yang menjadi larangan, kewajiban-kewajiban saat ihram, maka di situ bisa berlaku yang namanya badal umrah. Siapa yang mau dibadalkan, silahkan. Mau dibadalkan suami yang sudah meninggal suaminya, boleh. Mau badalkan istrinya, ia meninggal istrinya, silahkan. Yang pasti niatnya mulai di Tanim untuk umrah yang kedua. Pulang melaksanakan tuntunan yang disampaikan dari awal tadi, doa ketika melihat Baitullah dan sebagainya, sampai selesainya tahallul, selesai kemudian ibadah pelaksanaan umrah. Menunggu waktu mungkin 1 hari 2 hari lagi di Mekah, beli maki oleh-oleh lagi, oleh-oleh, ulangi, oleh-oleh apa yang paling bagus? Ya, yang bagus kan. Mau kita beli cincin untuk dipakai, beli barakah. Mau kita beli korma 50 kilo, tapi makanya itu Pak, oper bagasi. Saya itu Ustaz Aslam. Mau kita beli baju silakan. Tapi oleh-oleh yang terbaik itu adalah termasuk tasbih. Barakana tosin aku pakai tahu. Tibalah waktunya meninggalkan kota Mekah, dan sebelumnya kita dianjurkan untuk melaksanakan tawaf wada. Begitu melaksanakan tawaf wada, dia beri pakaian ihram, hanya melaksanakan tawaf wada ataukah tawaf perpisahan, terakhir melihat Baitullah sebelum tinggalkan masjid. Wareki ilmu sara naturaloi. Terakhir melihat Baitullah. Pada saat akan tinggalkan Mekah, lihat dengan utuh Baitullah. Kemudian simpan itu di sini. Taruh memang ikon. Ulangi, syarat ya. Ilmu naturaloi. Lihat terakhir kali Baitullah, seolah-olah kita simpan di sini. Lisuki sang dapat katuluk-tuluk itu Allah Ta'ala delona. Ulangi. Kalau mungkin selama ini kita pernah haji dan umrah tapi tidak pernah mimpi selalu di depan Baitullah kembali, maka sebentar ini uji coba maki sarakna. Terakhir melihat Baitullah pada saat sudah tawaf wada akan meninggalkan Mekah kembali ke Indonesia, berdirilah pada cengi, kemudian pelan-pelan simpan di sini. Ya Allah, semoga tempat yang berkah ini kami dan keluarga
akan kembali mengunjunginya ya Allah. Emak ni lokta, napa ni esok, kemasi barang dan sebagainya, menuju ke bandara. Dan setelah sampai di bandara, kita naik perjalanan kembali kurang lebih 10 jam, mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin. Begitu sampai di Sultan Hasanuddin, mudah-mudahan takapun ini mendapatkan haji, mendapatkan umrah mabrur. Yang tadinya tidak sombong supaya tidak semakin yang tadinya kaya semakin malabo, yang tadinya insya Allah, intinya yang tadinya baik semakin menjadi lebih baik. Jangan sebaliknya, waktunya dia pernah loka baik, saya nak kena dana ka pindu nama kedagi ko pindu mereka dia tahu depan loka umrah. Jangan, karena itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rangkaian manasik umrah yang bisa disampaikan. Saya jelaskan mulai persiapan hari ini sampai kembali ke kampung kita. Peluk dan cium keluarga. Kalau ada nanti keluarga yang pergi bu, maka peluk dan cium juga. Baru setelah dipeluk dan dicium, bilang maki, adakah oleh-oleh? Inilah yang bisa disampaikan. Semoga ada berkahnya, dan akhirnya kita tutup dengan sama-sama membaca Al-Fatihah dengan niat semoga yang akan berangkat diberikan kemudahan oleh Allah, dan juga dengan niat semoga yang akan berangkat ini kita niatkan semua saudara tak, keluarga tak pun dimudahkan rezekinya untuk bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan akhiri dengan talbiyah satu kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Semoga kita akan sama-sama kembali ke sana. Amin ya rabbal alamin. Nanti tutup. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.